Kericuan mewarnai eksekusi bangunan eks Perisai Plaza di Medan, Sumatera Utara. Enam rumah di Jalan Abdul Muthalib, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Ribuan jemaah kembali meramaikan sholat tarawih di Masjidil Haram yang sempat ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brema Ratenaya, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, kericuan mewarnai eksekusi bangunan eks Perisai Plaza di Jalan Pegadaian, Kota Medan. Kericuan akibat pembeli lahan melakukan perlawanan saat penyitaan. Kericuan tak dapat terhindarkan saat Pemko Medan melakukan eksekusi lahan dan bangunan eks Perisai Plaza yang berada di Jalan Pegadaian, Medan, Sumatera Utara. Sementara Pemko Medan bersama Satpol PP dikawal petugas kepolisian langsung berupaya masuk dengan cara membongkar paksa pintu pagar dan berupaya mengosongkan gedung meski sempat dihalangi pemilik gedung. Selain mengeksekusi gedung, Satpol PP juga mengganti gembok pagar gedung dan memasang garis polisi. Pemilik bangunan PT United Group yang telah mengaku membeli lahan dan bangunan dari Kementerian Keuangan tanggal 3 April 2012 melalui lelang terbuka. Yang terhormat Pak Presiden, inilah bawahan Bapak Menteri Keuangan, DJKN, dan Kemenko Polhukam mengerjakan ini secara lambat. Kami bukan diam, tapi sudah berkirim surat, sudah mengunjungi Kementerian Keuangan, tetapi kami hanya dibola-bola dan tidak ada kepastian mengenai bantuan mereka selaku penjual. Sementara menurut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Medan, sesuai konsesi atau kerjasama dengan PT sebelumnya, hak guna bangunan memang diagunkan ke bank yang telah dilikuidasi, sehingga Pemko menilai tak tepat dilakukan pelelangan oleh Kementerian Keuangan. Sesungguhnya pemerintah Kota Medan tidak pernah terikat perjanjian kerjasama dengan PT RO, nggak pernah, ya. Kecuali kalau kita terikat perjanjian dengan PT RO. Kalau ada persengketaan, maka diselesaikan di pengadilan. Kalau tidak bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Ini kita tidak punya kerjasama dengan PT RO. Jadi kalau mereka merasa ini mereka menguasainya, ya tentunya mereka yang mengajukan gugatan kepada pihak yang melelang. Nah, seperti itu. Perisai Plaza dibangun pada 1988, pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 1990. Namun pada awal 2000, pengunjung mulai menurun karena banyaknya pusat perbelanjaan di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang remaja di Sukabumi, Jawa Barat tewas mengenaskan tertabrak truk saat membuat konten YouTube. Sementara truk yang menabrak korban langsung tancap gas melarikan diri. Jasad seorang remaja tergeletak di pinggir Jalan Raya Lingkar Selatan, Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang masih berusia 14 tahun ditabrak truk saat membuat konten YouTube dengan cara menyetop kendaraan di tengah jalan. Pengemudi truk langsung melarikan diri setelah melihat korban tergeletak tak berdaya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memeriksa 7 teman korban yang ikut membuat konten YouTube. Kronologi kejadian, awalnya korban ini bersama rekan-rekannya sebanyak 7 orang sedang melaksanakan atau membuat konten, ya, konten untuk semacam konten YouTube. Mereka menyetop kendaraan, namun karena kendaraan tersebut melaju cukup kencang, sehingga sopir tidak bisa menghentikan pada saat anak tersebut berada di depan kendaraan dan tertabrak, kemudian terkilas, sehingga korban mengalami luka yang cukup serius, cukup fatal, dan meninggal dunia.
Sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, Anyus melaporkan. Seorang remaja tewas tenggelam di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan setelah tim SAR gabungan mencari korban selama 5 jam. Jenazah Jimli Asidikli, 15 tahun, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan di Bendungan Empang, Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan setelah petugas menyelami dasar Sungai Cisadane sedalam 3 meter. Petugas selanjutnya mengevakuasi jenazah korban yang tenggelam di Bendungan Empang ini ke rumah duka di Gang Madrasah, Cikaret, Bogor Selatan. Rencananya korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Korban diketemukan tidak jauh dari korban jatuh di turunan air, itu di kedalaman sekitar 3 meter. Alhamdulillah dengan berkoordinasi dan mendatangkan saksi kembali, titik jatuh korban itu di sebelah mana, hilangnya di mana, alhamdulillah bisa korban diketemukan pada tadi. Sebelumnya korban Jimli Asidiki dilaporkan tenggelam setelah berenang bersama teman-temannya. Korban tenggelam diduga tak bisa berenang. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Gara-gara dikejar anjing, 2 remaja di Palembang melompat ke danau buatan hingga akhirnya meninggal dunia. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban ditemukan. Keluarga histeris setelah remaja yang tenggelam dievakuasi oleh tim SAR dari danau buatan di Jalan Talang Petai, Palembang, Sumatera Selatan. FI yang baru berusia 13 tahun ditemukan tak jauh dari tempat ia melompat untuk menyelamatkan diri dari kejaran anjing. Setelah penemuan FI, temannya ML yang juga melompat ke danau sedalam 10 meter juga ditemukan meninggal dan dievakuasi tim SAR. Posisi tidak jauh dari tempat yang pertama kali tadi ditemukan. Jadi semuanya sudah jadi 2 kemudian? Sudah lengkap, jadi 2 korban sudah ditemukan, clear. Jadi selanjutnya kemudian korban dibawa kemana kemudian? Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang tidak jauh dari rumah duka yang pertama tadi juga. Kedua korban lompat ke danau karena dikejar kawanan anjing ketika sedang jogging bersama 5 temannya. Diduga tak bisa berenang membuat keduanya tenggelam. Teman-teman korban melaporkan ke warga sekitar dan polisi sehingga dilakukan pencarian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, puluhan pelajar yang melakukan konvoi untuk merayakan kelulusan melakukan tindakan anarkis. Seorang pelajar meninggal dunia saat berusaha kabur dari kejaran polisi. Tiga pelajar ini diamankan tim Resmo Polres Mojokerto lantaran diduga melakukan pengrusakan mobil di Jalan Raya Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu siang. Kondisi mobil rusak di bagian depan dan spion pecah setelah sebelumnya dipukul dan dirusak oleh puluhan pelajar yang melakukan konvoi untuk merayakan kelulusan tahun ini. Tak terima mobilnya dirusak, pengendara mobil mengejar konvoi pelajar dan sempat berduel dengan puluhan pelajar. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan di kepala karena pemukulan. Nyebrang itu belum ada anak konvoi. Setelah nyebrang, ada anak konvoi. Sama jalannya ya standar lah, nggak seberapa kenceng ya, standar. Ada salah satu anak itu yang dari rombongan dari arah utara ya. Dari utara itu bawa parang sama ini bawa bendera. Mengacungkan ini sampai dipukul-pukulkan ke mobil. Nah, mobil saya kena pukul. Pertama kejadian dari sana, katanya dipukul sama parang. Habis itu orangnya ngejar, ada 2 dimasukkan sini. Jadi ditemper toh. Udah, langsung masuk sini. Habis itu dia juga belut lah. Belut Bengkar ya? Dari arah mana Pak tadi? Utara. Dari arah utara. Yang pelajarnya juga dari arah utara? Iya sama. Konvoinya berapa orang kira-kira Pak? Banyak. Banyak ya? Tak hanya melakukan pengrusakan, seorang pelajar juga meninggal dunia saat berusaha kabur dari kejaran polisi. Korban menabrak truk dan sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Seorang muncikari perempuan ditangkap di kamar hotel di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Muncikari itu diduga menawarkan jasa prostitusi online di bawah umur kepada pria hidung belang. Tim Busarnaga Polres Pangkal Pinang menggerebek sebuah kamar hotel di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satu perempuan diduga sebagai muncikari dan satu perempuan di bawah umur yang diduga sebagai korban ditangkap bersama satu orang pria. Pelaku menawarkan layanan prostitusi kepada pria hidung belang melalui aplikasi percakapan. Perjanjiannya di suatu hotel dan setelah bertemu baik itu korban dengan konsumennya di dalam suatu kamar dan kami melakukan penggerebekan. Pelaku dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Istri meninggal dunia, seorang ayah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tega mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Aksi tersangka terhenti setelah anaknya melaporkan perbuatan bejat itu kepada bibinya. Polisi menggerebek rumah di kawasan Pulai Anak Air Bukit Tinggi, Sumatera Barat Sabtu siang. Dari dalam kamar rumah kontrakan, polisi menangkap pelaku pencabulan anak kandung. Pengemudi ojek ini membantah tuduhan polisi dan mencoba melawan hingga polisi akhirnya membawa pelaku ke Mapolres Bukit Tinggi. Tak hanya sekali pelaku tega menyetubuhi kembali buah hatinya beberapa hari setelah kejadian pertama. Itu terjadi 2 kali. Ayahnya pulang dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba saja melakukan itu kepada anaknya. Untuk yang kedua kalinya ayahnya tidak mabuk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sekomba, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Indra Kents dan juga Doni Salmanan, giliran pilot sekaligus YouTuber Kapten Vincent Raditya dilaporkan ke polisi terkait penipuan investasi berkedok perdagangan binary option. Kapten Vincent diduga menjadi afiliator investasi ilegal Oxtrade. Siapa yang tidak kenal sosok Kapten Vincent Raditya? Hobinya berbagi informasi tentang dunia penerbangan di channel YouTube membuatnya jadi sosok terkenal. Namun, Kapten Vincent kini tersandung kasus hukum. Ia dilaporkan ke polisi karena diduga menjadi afiliator binary option ilegal di platform Oxtrade. Kapten Vincent dilaporkan korban bernama Federica Fandi yang merugi 10,5 juta rupiah. PR ini mantan atau masih sebagai pilot? Kita tidak tahu. Yang jelas dia itu di nama populernya Kapten FR. Ya, begitu. PR ya. Itu pun dibuktikan, ya. Itu pun dibuktikan dengan uploadan itu. Karena berdasarkan uploadan di Instagram ini, klien kami mengikuti. Dari situ tertarik mengikuti untuk masuk ke Oxtrade ini. Sebelumnya, Crazy Rich Medan Indra Kents menjadi tersangka dalam kasus penipuan berkedok perdagangan binary option binomo. Indra Kents dilaporkan para korban yang merugi hingga 25,6 miliar rupiah. Begitu juga dengan Crazy Rich Bandung Doni Salmanan. Ia menjadi tersangka kasus penipuan dengan platform Quotex. Baik Indra Kents dan Doni Salmanan kini terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Dodi Chandra dan Aldino Yusuf, iNews melaporkan. 6 rumah di Jalan Abdul Muthalib, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. iNews Pagi akan segera kembali.